Shalom teman-teman, nama gue Kristan. Gue pengen sedikit cerita tentang pengalaman perjalanan iman gue. Sebenarnya sih gue dilahirkan dari keluarga Kristen yang baik-baik. Keluarga gue taat, gue dibesarkan di gereja. Gue sekolah di sekolah Kristen yang cukup kuat dalam pendidikannya, dan keluarga gue juga membesarkan gue dan kakak gue dengan cukup strict, dengan benar-benar memperhatikan bagaimana supaya anak-anaknya menjadi sukses gitu. Mungkin secara terlihat dari luar keluarga kami cukup baik dan cukup harmonis, dan kami sama-sama semangat menjalani hidup. Tapi ada seiring berjalannya waktu, aku menyadari bahwa ada banyak sekali pertanyaan di dalam pikiranku. Aku mulai memikirkan satu dan yang lain hal, kenapa dunia begini, kenapa dunia begitu. Ketika SMP, itu adalah pertama kali aku menyadari bahwa aku bisa suka dengan teman laki-lakiku. Masa itu aku cukup kaget bahwa ternyata aku bukannya suka dengan cewek, tapi dengan cowok. Itu adalah saat dimana aku sadar kenapa aku bisa suka dengan hal yang aneh seperti ini, kenapa aku tidak dalam tanda kutip normal. Sering berjalan waktu aku juga bisa suka dengan cewek, tapi ada sesuatu yang aneh ketika aku ternyata bisa suka dengan cowok, dan ada rasa naksir yang ternyata juga sama ketika aku melihat cewek yang sesuai tipe aku. Hal itu juga terjadi ketika aku melihat cowok yang sesuai dengan tipe aku. Di situ aku mulai mempertanyakan kenapa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi padaku. Aku mulai merasa bahwa aku adalah seseorang yang tidak normal, seorang yang aneh, seorang yang tidak sesuai dengan norma masyarakat. Dan ketika aku beranjak ke SMA, aku sendiri mulai terlibat secara lebih aktif dalam pelayanan gereja. Aku secara terpaksa terlibat dalam pelayanan di gereja. Mungkin lebih tepatnya bukan terpaksa, tapi aku nggak enak dengan pembina ataupun keluarga ataupun saudara yang terlibat aktif di gereja, maka aku juga terlibat. Tapi ketika terlibat dalam pelayanan di gereja itu, di remaja gereja, itu adalah pertama kalinya aku mulai berhenti berdoa. Aku mulai meragukan keberadaan Tuhan. Aku mulai skeptis dengan banyak kemunafikan yang terjadi di gereja. Apa yang kulihat di gereja bahwa banyak orang yang memperlihatkan dirinya secara saleh dan taat dan manis, tapi ketika di belakang aku menyadari bahwa selalu ada politik, juga selalu ada hal yang akhirnya mengecewakanku. Kenapa harusnya begini padahal di Alkitab begini? Aku sendiri mulai mempertanyakan kenapa aku mulai tertekan dengan hidup. Aku tidak suka dengan apa yang kupelajari di sekolah karena aku terpaksa melakukannya. Aku merasa terlalu diarahkan oleh keluargaku dan dididik dengan terlalu keras. Aku juga makin mempertanyakan orientasi seksualku, dan hal itu semua membuatku makin parah mempertanyakan Tuhan, dan aku sendiri makin ingin selesai di dunia ini. Masa SMA adalah masa ketika aku pertama kali ingin bunuh diri. Aku pertama kali benar-benar merenungkan bagaimana cara bunuh diri yang tidak menyakitkan. Aku berpikir kapan aku bisa mati, dan aku mulai mendoakan kematianku. Seiring berjalannya waktu, aku sadari bahwa ini bukan hal yang aneh sebenarnya. Kayaknya mempertanyakan itu adalah suatu hal yang penting. Dan aku mulai mencari sejarah gereja, mulai mempertanyakan banyak hal, mulai ikut dalam forum dan sebagainya. Aku sadari bahwa aku muak dengan agama, aku lelah dengan segala apa yang diajarkan padaku, dipaksakan padaku oleh orang di gereja, oleh orang di rumah, dan oleh orang di sekitar. Aku lelah dengan kemunafikan, dan walaupun mungkin dalam hati aku sebenarnya masih ingin beragama, tapi masa itu adalah masa ketika aku mulai melihat bahwa kelihatannya aku butuh untuk berhenti percaya pada Tuhan, butuh untuk mempedulikan agama. Dan itu adalah masa di mana aku memutuskan untuk
menolak percaya Tuhan. Aku menjadi ateis, aku seorang biseksual, dan aku sendiri mulai merasakan keinginan-keinginan untuk mati. Aku mulai merasakan depresi. Ketika beranjak kuliah, aku mulai terlibat dalam berbagai kegiatan. Aku mulai terlibat juga dengan segala kesibukan, bahkan juga di persekutuan karena aku sendiri tidak memperlihatkan pada orang bahwa aku seorang yang tidak percaya Tuhan. Aku mulai terlibat, aku mulai banyak ngobrol dengan banyak orang. Aku mulai melihat banyak kebaikan di sekitarku, kebaikan yang sebenarnya nggak ideal, tapi aku sendiri melihat ada kasih di dalamnya, terkhusus dalam rekan-rekan di persekutuan kampus. Ketika melihat bagaimana mereka mempersiapkan acara, mereka belajar mengenal motivasi pelayanan yang baik, dan mereka belajar membagikan kasih itu pada mahasiswa-mahasiswa baru misalnya, seperti aku mulai merasa dikasihi, dan aku sendiri mulai melihat bahwa mungkin agama bukanlah sesuatu hal yang jelek. Aku sendiri punya pengalaman pribadi yang buatku mulai merasa kelihatannya aku harus memikirkan agama lagi. Aku harus melihat lagi bagaimana Kristus mungkin nyata, bahkan mungkin dia memang benar-benar hidup, mati, dan bangkit untuk umat manusia, untuk menebus dosa dan mengembalikan relasi yang indah antara manusia dengan Tuhan. Sampai pada akhirnya ada suatu khotbah di gereja ketika sang pendeta berkata bahwa iman kita tidak akan terus-menerus seperti iman anak kecil yang baru tahu bahwa Tuhan itu nyata dari orang tua mereka. Melainkan iman yang dewasa adalah iman yang terus mengalami perubahan, terus mengalami gesekan, menghadapi segala tantangan hidup. Dan disitulah iman yang dewasa itu, ketika setelah melewati semua itu, kita tetap bertahan dan percaya pada Kristus. Bahwa fase-fase di mana kita meragukan dan mulai memikirkan apa yang benar dan apa yang salah itu adalah hal yang wajar. Masalahnya adalah apakah ketika kita melihat itu semua, kita bisa melihat jejak Allah di balik pergumulan-pergumulan itu. Di situ aku mulai melihat bahwa mungkin ini memang hanya sebuah fase, mungkin bukan hanya, tapi aku melihat bahwa ini memang mungkin jangan-jangan memang cara Tuhan ingin membentukku dalam pengenalanku akan Tuhan. Mungkin aku bukan orang yang bisa dengan mudah percaya pada Tuhan, tapi aku melihat bahwa Tuhan pakai banyak cara, banyak orang di sekitarku, rekan-rekan di persekutuan, khotbah, pendeta di gereja yang meneguhkanku, dan juga perlakuan orang-orang di sekitarku yang kusadari mereka jauh dari sempurna, tapi aku juga melihat bahwa ada kerinduan dalam diri mereka untuk mengusahakan yang terbaik. Aku mulai kenal orang-orang di pelayanan yang terlepas dari segala ketidaksempurnaannya, mereka berusaha menghidupi apa yang mereka baca dari firman Tuhan dan apa yang mereka kenali sebagai Allah yang nyata dalam Kristus Yesus. Sering berjalannya waktu, aku sendiri makin yakin bahwa aku ingin jadi Kristen, aku ingin mengikut Kristus. Tapi selalu ada keraguan-keraguan di mana aku belum sanggup, aku belum berani berkomitmen untuk ambil langkah ngikut Kristus. Seiring berjalannya waktu, aku makin terlibat di persekutuan kampus, aku terlibat di gereja, dan orang tidak tahu aku belum ingin jadi Kristen. Tapi orang tahu bahwa aku orang yang terlibat dan aku orang yang cukup haus untuk mengenal apa sih Kristenan itu dan bagaimana sih Kristus itu. Aku mulai belajar untuk mengenal Kristus melalui penggalian yang tidak tergantung dari orang lain, bukan indoktrinasi, bukan pendeta atau keluarga atau guru yang ingin memasukkan inti-inti kekristenan dalam kepalaku. Tapi aku belajar mengenali pelan-pelan. Aku belajar membaca firman, aku belajar berdoa, dan aku belajar melihat bagaimana Tuhan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Ketika Tuhan memelihara keluargaku dan teman-temanku, di situ aku mulai belajar bahwa Allah itu mungkin memang nyata dan mungkin memang benar, bahwa kekristenan itu adalah suatu hal yang benar. Aku belajar juga bagaimana perjalanan sejarah, bagaimana
gereja mula-mula yang begitu sering menderita, dipersekusi tapi tetap bertahan. Bagaimana gaya hidup mereka kulihat adalah sesuatu yang ternyata ideal buatku, dan aku melihat bahwa itu kerinduanku untuk bisa seperti jemaat mula-mula, untuk memiliki kasih yang mula-mula itu. Aku ternyata merindukan untuk menjadi pengikut Kristus, walaupun aku masih takut betapa beratnya perjalanan itu. Seiring dengan perjalanan kuliah selesai dan menghadapi skripsi, di situ aku mulai mengalami lagi keinginan-keinginan untuk bunuh diri. Aku mulai bertemu lagi dengan keluargaku. Aku mulai banyak terlibat dalam perbincangan dengan orang tuaku yang selama ini tidak terlalu sering kusapa ketika aku sedang berkuliah. Aku mulai cekcok dengan mereka, aku mulai berantem hebat dengan mereka, terlebih dengan mengenai skripsi dan masa depan. Aku mulai takut akan kehidupanku, dan di saat itulah aku baru benar-benar sadar betapa hancurnya diriku ketika aku bertengkar dengan orang tuaku, karena begitu banyak hal yang berbeda dalam prinsip kami. Ketika skripsiku juga tidak selesai-selesai dan dosen bimbingku pun marah karena bahkan orang tuaku pun mencoba melibatkan diri dalam skripsi itu. Itulah masa dimana aku menyadari bahwa aku muak dengan hidup ini, aku ingin bunuh diri. Itulah saat dimana perasaan-perasaan ingin mati itu kembali. Aku mulai benar-benar mikirkan bagaimana cara untuk bunuh diri. Aku mulai mencoba menyetir mobil dan memberhentikannya di rel kereta. Aku lakukannya beberapa kali, tapi pada akhirnya aku terlalu takut untuk bunuh diri. Aku takut rasa sakitnya. Pada akhirnya aku cuma bisa selama 2 tahun pengerjaan skripsiku nyangkut dan berantem dengan orang tuaku. Aku hanya mendoakan kematianku setiap malam. Masa itu adalah masa-masa yang mungkin tergelap dalam hidupku sejauh ini. Tapi dalam perjalanan itu orang tuaku berusaha untuk membangun rekonsiliasi lagi. Aku juga mulai sadar bahwa ini adalah sesuatu yang tidak bisa diteruskan. Bila aku takut mati, aku harus hidup. Sesimpel itu. Aku akhirnya mulai mengakui pada orang tuaku bagaimana kondisiku, bagaimana kebencianku terhadap mereka, bagaimana keinginan matiku terus berlarut-larut dan makin parah. Aku mulai cerita kepada dosen bimbingku juga mengenai kondisiku, dan aku sendiri masih bisa mendapatkan cuti 1 semester terakhir supaya aku tidak DO dan aku masih bisa meneruskan skripsi. Aku mulai mencoba berkomunikasi dengan lebih baik dengan orang tua, dan kami sama-sama sepakat bahwa kami harus ke psikiater. Kami harus sama-sama bertobat, dan kami harus sama-sama mencoba menggali apa saja kepahitan-kepahitan dalam kami. Dimana mungkin psikiater tidak bisa menyembuhkan segalanya, tapi mungkin dia bisa memberikan alternatif, berikan solusi, dan meresepkan obat. Karena di saat itu juga aku menyadari bahwa aku memang butuh bantuan. Dan itulah aku mulai sadar bahwa segala pencarianku akan apa yang benar, segala keinginanku untuk mencapai apa yang kuinginkan selama ini, yang mungkin berbeda dari orang tuaku, aku tidak bisa lakukan itu sendiri. Aku mulai sadar bahwa aku memang benar-benar butuh Tuhan, karena aku tidak mampu. Karena aku telah begitu berdosa. Karena aku sendiri sudah lelah dengan segala kehancuran yang kurasakan. Saat itu aku mulai benar-benar sadar apa maknanya manusia itu tidak bisa menebus dirinya sendiri. Betapa manusia itu begitu berdosa dan hanya atas inisiatif Allah sendiri yang mungkin bisa menyelamatkan manusia. Aku mulai rajin konsultasi dengan psikiater. Aku mulai mencoba memulihkan hubungan dengan orang tuaku. Aku mulai coba kerjakan skripsi pelan-pelan. Dan aku mulai mencoba menelaah akar kepahitan-kepahitanku. Aku melihat bahwa aku punya kerusakan hubungan dengan Allah, kerusakan hubungan dengan diri sendiri, dengan citra diri, dan dengan sesama. Ketika aku belajar untuk menerima bahwa ini memang aku memang manusia berdosa, dan aku butuh Kristus yang menyelamatkanku, aku mulai belajar memulihkan
kondisiku. Aku mulai ngakui ke banyak orang bagaimana aku adalah seorang yang pernah menjadi ateis. Aku adalah seorang dengan kecenderungan bunuh diri yang sampai saat itu masih belum selesai. Bahkan mungkin sampai sekarang belum semuanya selesai. Aku juga mengakui orientasi seksualku. Disitulah aku belajar bahwa keterbukaan itu awal dari pemulihan. Dan ketika aku mulai coba selesaikan satu persatu, skripsiku, hubunganku dengan orang tua, kondisi mentalku, aku mulai menemukan pemulihan itu. Pemulihan yang hanya datang dari Kristus. Karena dia sendiri yang mau rindu untuk ambil posisi untuk menderita bersama manusia. Disitulah aku baru sadar bahwa Kristus itu nyata dan dia sendiri yang begitu rindu untuk ikut menderita bersama manusia. Mungkin pertanyaan mengapa kejahatan selalu ada di dunia ini tidak akan mudah terselesaikan gitu saja. Mungkin aku juga tidak akan pernah tahu jawabannya. Tapi aku sadar bahwa apapun jawabannya, mengapa itu semua terjadi, Kristus mau menderita bersama manusia. Dia sendiri yang turun jadi manusia, merasakan penderitaannya, disalib, tapi dia bangkit lagi dan dia naik surga. Dia pun rindu manusia untuk mengikutnya, untuk meneladaninya dalam kehidupan. Aku sendiri selesaikan skripsiku, akhirnya aku bisa lulus. Hubungan dengan orang tuaku terus mulai perbaikan, walaupun mungkin masih banyak yang harus diselesaikan. Aku sendiri mulai menerima dengan kondisiku. Aku sadari apa yang baik dan apa yang buruk. Aku tidak lagi mencoba untuk mengikuti hasrat tendensi homoseksualku untuk menyukai sesama. Tapi aku sadari bahwa itu memang kondisiku. Itu adalah sesuatu yang memang sudah ada dari dulu. Mungkin benar aku depresi, aku biseksual, aku pernah jadi ateis. Tapi aku belajar bahwa itu bukan sesuatu yang menentukan identitas diriku. Itu bukanlah label yang layak aku sematkan ke diriku sendiri. Karena bila ingin bicara, satu-satunya yang layak menilai aku adalah Kristus. Dan Kristus menilai aku ternyata berharga untuk dia selamatkan. Sampai sekarang aku terus melanjutkan keseharianku. Aku sekarang sedang berelasi dengan seorang perempuan yang kukasihi. Aku terus menjalankan kehidupan pekerjaanku setelah lulus yang naik turun. Aku masih hidup dengan perasaan-perasaan ingin mati. Tapi aku makin menyadari bahwa perjalanan hidupku adalah perjalanan dengan pertarungan yang terus-menerus. Bahwa hidup itu memang adalah untuk bertarung. Untuk belajar memuliakan dia, bahkan walaupun di titik-titik terendah kita. Dan yang aku sadari adalah Kristus tidak menjanjikan suatu hidup yang menyenangkan, tapi aku belajar bahwa Kristus selalu setia menyertai dalam titik terendah sekalipun, bahwa kita akan dikuatkan dan bahwa dari situ kita akan dimampukan untuk membagikan kisah kita, untuk menceritakan kisah Kristus yang hidup dalam diri kita, lewat ketidaksempurnaan kita, lewat kelemahan kita. Demikian cerita dari aku. Thank you and God bless you.